bersama saya Rahmat. Di tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat karakteristik relay proteksi di transmisi, dalam hal ini relay distance. Di tutorial kali ini kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana cara relay distance menghitung impedansi berdasarkan pembacaan tegangan dan arus pada saat gangguan. Di sini kita bisa lihat ada karakteristik kuadrilateral fasa-fasa maupun kuadrilateral fasa netral. Bisa dilihat pada saat kondisi normal di mana dari sumber A, dalam hal ini GI Paringin, dan GIB, dalam hal ini GI Tanjung, ini kita coba simulasikan ada transfer dari sumber A ke sumber B sehingga sudut fasa arus dan tegangan itu sepasa ya. Kita bisa lihat ini sepasa, fasa R warna merah, fasa S warna kuning, fasa T warna biru. Dan kita lihat titik impedansinya ada di sini semua, baik fasa-fasa maupun fasa netral. Tetap di sini. Pada saat terjadi gangguan, misalkan kita mengambil fasa A netral, fasa A ke tanah, kita lihat karakteristik kuadrilateral untuk fasa AN itu akan terbaca di sini. Ini ada segitiga kecil warna biru. Nah, ini pembacaan untuk arus gangguan fasa untuk impedansi gangguan fasa R. Untuk fasa S ini akan berubah. Ini ada tanda silang di sini. Ini untuk fasa S. Kemudian kalau kita contohkan fasa AB ya. Nah, ini saya coba ganti ke kurva kuadrilateralnya. Kita bisa lihat di sini ada pembacaan arus, ada pembacaan impedansi. Ada pembacaan impedansi di sini fasa AB. Ini kalau titik gangguannya kita geser, maka titik impedansinya akan bergeser juga. Ini akan bergeser. Nah, tergantung di mana titik gangguannya. Kalau settingannya di 80%, di sini di warna merah batas zone 1, dan gangguannya kita buat di 80%, maka titik gangguan ini impedansi harusnya berada di garis merah ini. Kita coba contohkan 60%. Ini titiknya ada di sini. Kemudian pada saat ada resistansi gangguan ya, pada saat terjadi ada gangguan fasa ke tanah, itu pasti ada resistansi dari gangguan tersebut ya. Dan contoh ini akan menggeser titik impedansi tadi. Ini akan bergeser. Begitulah mungkin kira-kira bayangannya tutorial kita kali ini. Bagaimana sih relay itu membaca bagaimana sih cara relay itu menghitung impedansi pada saat terjadi gangguan melalui inputan tegangan maupun arus. Oke, kita langsung saja. Di sini telah kita siapkan file tutorial yang telah kita buat di 2 tutorial sebelumnya, jadi kita tinggal lanjutkan saja ya. Dan ini di tutorial kali ini kita akan tambahkan sheet untuk menghitung impedansinya. Oke, tentunya sebelum menghitung impedansi, teman-teman tentunya harus mengetahui parameter-parameter dan formula relay distance menghitung impedansi, dan di sini sudah kita siapkan formulanya agar teman-teman bisa langsung mengikuti. Jadi bisa dilihat untuk impedansi yang satu fasa ke tanah, ini rumusnya adalah untuk impedansi fasa A itu tegangan fasa A dibagi dengan arus fasa A ditambah arus netral dikalikan dengan kompensasi urutan net.
Sama halnya dengan impedansi fasa B dan fasa C, itu kita akan ada inputan kompensasi urutan 0 dan arus netral. Sementara untuk gangguan fasa-fasa, ini tinggal kita kurangkan dulu tegangan fasa A dengan tegangan fasa B, kemudian kita bagi dengan arus fasa A dan dikurangkan dengan arus fasa B. Demikian pula untuk Z impedansi fasa ABC dan impedansi fasa C. Baik, kita lanjut untuk impedansi gangguan satu fasa ke tanah. Nah, ini kan kita melihat ada kompensasi urutan 0 ya. Dan ini rumusnya Z0 kurang Z1 dibagi dengan 3 kali Z1. Ini Z1 ini impedansi urutan positif. Jadi hal kedua yang harus teman-teman ketahui adalah besar impedansi urutan positif dan impedansi urutan 0 kawat penghantar atau konduktor yang digunakan di transmisi tersebut ya. Dan sebelumnya kita sudah punya datanya ya. Di sini kita sudah punya datanya untuk impedansi urutan positif berapa, impedansi urutan 0-nya berapa. Jadi nanti kita tinggal menghitung berapa besar kompensasi urutan 0-nya. Oke, kemudian kita coba langsung simulasikan ya. Untuk tegangan kita ambil tegangan normal satu fasa, untuk yang sekunder ya 57,7. ini untuk arus sekunder, untuk tegangan sekunder 100 ya. Nah, fasa-fasanya, jadi kalau kita kena fasa netralnya berarti dengan 100 volt dibagi dengan akar 3. Ini fasa S dan fasa T itu harusnya sama saja. Oke, kemudian untuk sudut fasanya itu kita mulai dari 0, kemudian min 120 dan 120. Untuk komponen realnya kita rubah ke besaran kompleksnya dulu ya, karena untuk menghitung arus netral dan menghitung besaran impedansi nanti akan bermain di besaran kompleks. Jadi teman-teman harus lebih sering prakteknya itu di besaran kompleksnya. Oke, untuk komponen realnya itu rumusnya adalah seperti sebelum-sebelumnya ya, magnitud dikali dengan kosinus radians sudutnya ini. Kemudian untuk komponen imajiner ini sama dengan magnitud dikali dengan sinus radians sudutnya. Oke, untuk bilangan kompleksnya, untuk kompleksnya sama dengan real tidak tuliskan kompleks, real dengan imajiner. Oke, untuk fasa S dan fasa T ini kita akan copy rumusnya saja. Kita peroleh besarannya seperti ini. Baik, untuk fasa R kita anggap rasio sekunder dari CT3 itu dan relaynya adalah per 1 ampere, dan kita ambil beban atau arus bebannya itu tidak sampai 1 ampere ya, kita ngambil tentunya jauh di bawah 1 ampere ya, 0,2 misalkan, 0,2 ampere. Untuk netral nanti terakhir di tutorial sebelumnya juga kita sudah pernah belajar menghitung arus netral ya. Di sini untuk fasa R kita ambil 0 derajat, 120 dan 120 untuk fasa T-nya. Kemudian rumusnya sama dengan yang tadi ya, komponen real itu dikali dengan kosinus, kemudian imajiner dikali dengan sinus, kemudian kita komplekskan. Karena di sini rumusnya sudah ada, saya tinggal copy. Kita copy rumusnya. Kemudian untuk mencari arus netral kita
jumlahkan dulu ketiga RST ini, ketiga fase ini kita jumlahkan dulu melalui bilangan kompleksnya ya, sama dengan info 0,2 dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa magnitud dari arus netral setelah menghitung di bilangan kompleks tadi. Ini sama dengan im absolut, im ABS ya, im max, dan sudutnya sama dengan degree, im argumen kompleksnya ya. Oke. Setelah mengetahui arus netral, sekarang kita akan menghitung berapa besar kompensasi urutan nolnya. Oke, kita langsung saja. Ini karena impedansi urutan positif datanya kita sudah punya, jadi tinggal kita samakan saja. Kita ambil di sini ya, titik 1 impedansi urutan positifnya ini, kemudian impedansi urutan nolnya ini. Kemudian sudut fasanya, untuk sudut kerja transmisinya, penghantarnya itu di fasa untuk urutan positif di 78,05 derajat, untuk urutan nolnya sudut kerjanya di 76,14 derajat. Oke, sebelum kita menghitung komponen kompensasi urutan nolnya, tentunya kita harus menghitung terlebih dahulu ya, berapa besar komponen real dan imajinernya. Sama dengan yang tadi ya, sama dengan rumus tegangan tadi. Realnya itu magnitud ya 8,6 dikali dengan kosinus kemudian 8 derajat. Untuk imajinernya ini dikali sinus radian 8 derajat. Oke, untuk menentukan kompleksnya sama dengan kompleks real sama ini sama tinggal copy rumusnya. Oke, kemudian untuk mencari nilai kompensasi urutan nol ini, di sini kita sudah punya rumusnya ya. Jadi Z0 kurang Z1 dibagi dengan 3 kali Z1. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti saja ya rumus yang kita buat di sini, sama dengan, karena ini ada pembagian, saya perintahnya adalah di Excel imdiv. Oke, ini Z0 kurang Z1. Jadi Z0 dikurang Z1. Ini perintahnya adalah im sub Z0 yang ini, titik koma ini, kemudian titik koma lagi, ini im product 3 kali Z1 ya, perintahnya perkalian itu im product 3 titik koma Z1. Oke, sekarang saya sudah punya nilainya di dalam bentuk kompleks. Saya kembalikan ke magnitudenya dengan im ABS. Oke, jadi besarnya kompensasi urutan nol kita adalah sebesar 0,69 dengan sudut fasa, dengan sudut kerjanya adalah degree argumen 0,69. Oke, kompletnya ya. Oke, saya kira sudah, tinggal kita menghitung berapa. Sekarang kita sudah punya semua datanya, tinggal menghitung berapa besarnya impedansi masing-masing fasa ya, baik fasa netral maupun fasa-fasa.
Oke, kita mulai dari fasa A. Fasa A rumusnya adalah VA dibagi dengan IA ditambah dengan IN dikali IN. Oke, teman-teman tinggal ikuti ya perintahnya. Untuk mencari impedansi fasa A, kita mulai dari menghitung besaran kompleksnya dulu, dan kemudian nanti kita konversi ke dalam bentuk polar. Oke, kompleksnya adalah rumusnya itu tegangan fasa A. Jadi IMDIF dulu ya, pembagiannya dulu ya. Di fasa A, VA ini VA ya. VA titik koma, VA dibagi dengan bagiannya adalah IA ditambah IMSUM ya, IMSUM antara fasa A ini, oke, kemudian ditambah dengan IN kali IM, artinya IN dikali dengan IM produk ya, perkalian antara IM produk IN-nya ini dikali dengan kompensasi urutan nolnya ini KM. Oke, sehingga didapatlah untuk kompensasi untuk impedansi fasa A itu besarnya sama dengan IM absolut dengan sudut dari argumen kompleksnya ya. Kita akan lihat berapa realnya dan imajinernya ya, sama dengan real ini imaginary. Untuk rumus fasa B dan fasa C itu sama, jadi kita tinggal nanti pindah-pindahin ya. Ini harusnya ke B nih, rumusnya itu fasa B, dan ini harusnya netralnya, dan KN nya tidak boleh gerak ya. Oke, terus fasa T itu juga sama untuk netralnya dan KN nya sama. Oke, ini tinggal kita samakan rumusnya ya. Oke, kemudian untuk ZAB, fasa A dan fasa B, ZAB ini rumusnya adalah PA dikurang PB dibagi dengan IA dikurang IB. Jadi kita masukkan dulu perintahnya itu IMDIF ya, pembagiannya dulu, kemudian pengurangannya IMSUM, PA dikurang PB ini, kemudian IMSUM-nya IA dikurang IB, IA kurang IB. Oke, saya samakan rumusnya. Fasa ZBC itu masih sama rumusnya. Kemudian untuk CA ini harus hati-hati karena nggak boleh kebalik ya, jangan sampai kita kurangkannya A dengan C, terbalik, harusnya C dikurang A. Rumusnya sama. Fasa CA itu adalah ini yang CA, dan ini naik ke atas, ini ke sini. Oke, saya samakan rumusnya. Kita lihat ini sudut fasanya sebenarnya 0 semua. Ini sudut kerjanya impedansinya ya, titik impedansinya itu dengan besar 288 semuanya. Oke, saya coba gambarkan di
kurva yang sudah kita buat sebelumnya ya. Saya akan pindahkan ke sini dulu kurva kuadratral kita. Kurva kuadratral kita ini kita copy dulu ke ini biar kita bisa simulasikan. Ini sini. Kemudian yang mau pindahkan ke sini. Oke, biar lebih menarik mungkin ya, saya coba ganti warnanya dulu. Nah, ini oke, ini aja. Kemudian untuk kuadramonya sama, oke ini. Oke, kita gambarkan impedansi per fasanya ya. Kita coba mungkin di fasa A dulu. Data, select data. Saya tinggal tambahkan untuk impedansi fasa A. Data titiknya di mana sih? Oke, ini kita ngambil real sama imaginernya ya. Realnya ini, imaginernya ini. Oke, titik impedansinya itu ada di 288,68. 288,68 itu di daerah sini. Ini karena titiknya ini nah, jadi kita harus dengan feeling mencari tahu 288.0 untuk kita rubah warnanya nanti. Nah ini dapat 288.0, ganti warnanya ya. Untuk markernya kita isi yang built-in, yang tipenya adalah kotak saja ya, dan size-nya kita besarkan size-nya 8 saja kayaknya, dan diganti warnanya solid warna merah. Ini untuk impedansi fasa A. Demikian pula untuk kuadramo kita gambarkan juga. Kita tambahkan impedansi fasa A. Select data untuk fasa A. Select A. Untuk X-nya di sini 288, untuk Y-nya di 0. Oke, kita samakan ya, 288 itu di sini. Markernya marker optionnya built-in kotak warna merah ya. Size-nya 8. Kemudian oke. Jadi pada saat kondisi normal sebenarnya impedansi yang dibaca relay itu jauh dari batas kerja karakteristiknya ya, batas karakteristik kerjanya si relay distance tadi. Nah, pada saat terjadi gangguan, nanti impedansi ini akan bergerak masuk ke dalam, dan itu yang membuat relay proteksi itu akan bekerja memisahkan transmisi yang terganggu, tentunya dengan menerapkan PNP. Oke, coba kita simulasikan tegangan sama arusnya ya. Di file sebelumnya ini kita coba simulasikan fasa A ya. Jadi nanti kita tinggal kopikan besaran arusnya dan tegangan. Kita coba lihat fasa A, arus yang terjadi seperti apa. Untuk fasa netral, saya kopikan tegangannya. Sini aja ya tegangannya itu, kemudian sudut fasanya, kemudian untuk arusnya dan sudut fasa.
A. Jadi kita bisa lihat titik impedansinya, titik impedansi kita itu bergeser, itu sudah masuk ke dalam wilayah kerjanya dia ya. Kita lihat lagi, oh ini masih ada pengaruh ini ya, masih ada pengaruh resistansi gangguan ya. Jadi sudut fasanya titik impedansinya bergeser dari sudut kerja transmisi. Sebenarnya kalau dia titik pada saat terjadi gangguan itu impedansi voltnya ya, resistansi gangguan misalkan pohon atau benda padat yang langsung ke tanah itu yang solid ground itu harusnya di titik karakteristiknya, di titik kerjanya dia, di titik kerjanya si relay kita. Harusnya titik ini, maksudnya harusnya titik ini berada di garis ini. Oke, ini arus yang kita copy tadi masih terpengaruh dengan resistansi tambahan ya, selain impedansi transmisi dan solid ke tanah yang dianggap 0. Coba kita nolkan ya, dan kita copy ulang nanti. Oke, kita copy ulang ya. Ini harusnya di impedansinya. Oke, ini sudah. Jadi pada saat terjadi gangguan yang tadi di luar di 288 ohm masuk ke dalam, masuk ke sini, jadinya impedansi fasa A itu jadinya 4 ohm dengan 78 derajat. Untuk magnitudenya ya, untuk R dan X-nya, R-nya 0,8, X-nya 4,2. Ini kecil R-nya, X-nya yang tinggi, yang besar. Seperti itu mungkin kira-kira untuk fasa ke tanah. Kita coba simulasikan arus dan tegangan untuk gangguan fasa ya. Coba kita lihat di sini yang fasa atau arus gangguannya sebesar apa. Untuk fasa kita kopikan, tegangannya, arusnya, sudut fasanya dulu ya. Oke, untuk fasa karena ini karakteristik kita lihat. Oh ya, maaf, ini belum kita masukkan untuk impedansi gangguan fasa ini, baru impedansi gangguan fasa A tadi ini. Coba kita masukkan dulu ya untuk fasa AB. Lihat fasa AB, tambahkan di sini ZAB, kemudian R-nya di sini dan X-nya di ohm. Titiknya itu harusnya di 4 ohm,2 ya, 4,2. Nah ini dia. Itu fasa saya coba ganti, kita ganti markernya itu yang bulat ya, dengan besar 8 juga. Nah, kita isi warna merah, warna biru aja kali ya. Oke, titiknya di sini untuk impedansi fasa. Demikian pula untuk ini ya, untuk kuadramonya. Terus select data, nanti dari ini namanya, nilainya ini dan X-nya ini.
Ini kita tampilkan dulu warnanya ya. Ini di platform tadi ya, di 4,2. Lihat 4,2 di sini ya, kurang lebih. Marker option biru green bulat, angkat 8, kemudian kita warnai dengan warna biru. Oke, sudah. Oke, ini sudah untuk menggambarkan bagaimana relay itu menghitung besar impedansi dari inputan tegangan dan inputan arus. Tentunya untuk memperoleh nilai-nilai ini ada besar pengaruh dari besarnya impedansi transmisi, berapa besarnya impedansi sumber, berapa level tegangan, dan lain-lain. Nah, cuma mungkin kita akan bahas di kesempatan lain. Untuk tutorial kali ini kita hanya membahas bagaimana sih relay itu mengukur impedansi dari semua besaran yang masuk ke relay situ, maksudnya dari CT dan PT yang menjadi inputan relay. Baik, kita cukupkan dulu tutorial kita kali ini. Kita akan lanjut di kesempatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.